Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Energi. Ketemu lagi kita di Orasi, obrolan seputar energi. Dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik ya. Yang mungkin teman-teman juga sebagian baru tahu ya. Ternyata ada satu kekayaan di Indonesia yang potensinya sangat besar. Sangat besar, bahkan mungkin kalau saya nggak salah itu urutan kedua paling besar di dunia potensinya, yaitu mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya geothermal atau panas bumi. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita seorang aktivis energi panas bumi, ya Mas Jati. Aktivis ya, tetap ya. Jadi yang kita undang sini aktivis energi, Mas Jati ya. Siap, Prof. Alhamdulillah ya. Mas Jati sudah mau hadir di acara kita, dan nih teman-teman mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi ya literasi kita tentang energi, bahwa yang namanya energi itu sangat banyak jenisnya dan juga sumbernya. Dan sekarang kita sudah kedatangan seorang narasumber yang kayaknya Mas Jati baru pulang ya dari cukup lama juga ya. Kemarin di New Zealand ya, di Auckland ya. Oh, itu udah lama. Oh, udah lama banget itu. Saya baru kembali ke Jakarta ini dari Lahendong. Oh, Prof. Iya. Di Lahendong. Tugas di sana ya. Lahendong itu kayaknya seru tuh di Lahendong. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya. Baik, makasih. Mas Jati, mungkin nih sedikit aja kali ya kita kasih gambaran sebenarnya energi yang dihasilkan geothermal itu pertama potensinya seperti apa di Indonesia, terus kemudian juga prosesnya itu sekilas aja ya, sekilasnya bagaimana kita bisa mengkonversi panas bumi itu menjadi energi yang akhirnya membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Ya, mungkin silakan Mas Jati. Baik, terima kasih Prof atas undangannya ke acara yang luar biasa ini ya. Beberapa kali saya ikuti nih acara ini, dan luar biasa diskusinya terkait dengan energi, karena memang potensinya luar biasa di Indonesia. Kalau kita masuk ke geothermal ya, sebagaimana disampaikan tadi, sebetulnya sejak saya kuliah lulus ya tahun 2004 dulu tuh udah tahu bahwa potensi kita tuh salah satu yang terbesar di dunia ya. Saya dari dulu dengar 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Sampai 40%. Wah. Saya bergabung di Pertamina tahun 2008. Jargonnya masih seperti itu. 40% panas bumi ada di Indonesia. Tapi apakah kita mau terus berbangga dengan potensi yang besar itu yang pada kenyataannya sampai dengan detik ini gitu ya. Baru sekitar 10% saja yang sudah terbangkitkan menjadi listrik atau dimanfaatkan energi tersebut ya menjadi listrik. Hanya 10%. Hanya 10%. Sekali ya, berarti jadi cukup panjang ya perjalanan pengembangan panas bumi ini. Nanti kita masuk ke situ. Kalau terkait dengan tadi apa manfaat energi panas bumi di Indonesia, memang saat ini fokus kita di Indonesia untuk memproduksi uap maupun listrik ya. Jadi ada dua skema bisnis sebetulnya ya di panas bumi ini. Apakah kita membangun steam field-nya atau lapangan uapnya, lalu uapnya tersebut kita jual ke PLN. Dalam hal ini PLN yang memiliki pembangkit listriknya, sehingga kita jual uapnya. Atau skema total project, di mana pengembangan ini dari upstream sampai dengan downstream. Kita bangun lapangan uap, sekaligus kita bangun pembangkit listriknya. Nah, jadi itu yang outputnya itu jadi sudah listrik ya. Oke, jadi kita jual langsung listriknya ke PLN. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Jadi memang ini adalah panas yang terkandung di dalam bumi, memang ya, karena Indonesia negara yang dilalui oleh Ring of Fire gitu ya. Gunung Merapi ya, gunung-gunung berapi ya. Betul, berdasarkan data Kementerian ESDM yang terakhir dari Badan Geologi, potensi Indonesia ini 23,9 gigawatt. Sebetulnya 23,9 gigawatt. 23,9 gigawatt. Berarti baru sekitar 2 giga saja yang sekarang 2,3 giga lah kurang lebihnya ya, hampir 2,4 ya dengan perkembangan terakhir yang sudah menjadi pembangkit listrik panas bumi. Nah, bagaimana kita mengekstrak panas bumi ini? Tentu di sisi upstream kita lakukan pemboran. Jadi ada dua jenis sumur di panas bumi ini, ada sumur produksi
dan sumur reinjeksi. Nah, jadi kita alirkan uapnya dari sumur produksi tersebut mengalir ke pembangkit listrik. Jadi steamnya ini yang menggerakkan turbin. Itu makanya disebut panas bumi karena panasnya ada di dalam bumi. Betul. Sehingga harus dibor dulu untuk dapat kurang lebih 2.000-3.000 meter. Oh iya? Jadi kurang lebih sama lah dengan pemboran di migas ya. Minyak ya. Dan itu kegiatan pemboran ini salah satu faktor yang cukup besar ya dari sisi investasi di panas bumi ini. Nah, setelah uap itu menggerakkan turbin, uapnya kita kondensasikan gitu ya. Lalu saya ingat tuh waktu dulu istilahnya apa dikasih gambaran yang sederhana untuk masalah kondensasi itu kayak semacam apa? Ilustrasinya itu kayak ada apa kita masak air ya di ceret ya. Ceret. Nah, ceret itu nanti akan mengeluarkan uap ya kan dipanaskan oleh panas bumi, dia akan mengeluarkan uap, terus kemudian uapnya itulah yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Betul sekali, iya. Dan ini sistemnya tertutup, jadi si fluida tadi yang setelah dikondensasi itu kita alirkan ke sumur injeksi dan itu kembali ke bumi lagi. Inilah makanya disebut sebagai energi yang sustainable ya, terbarukan ya. Kalau manajemen reservoirnya baik, maka siklusnya akan terus mengalir karena sudah terbukti pembangkit listrik panas bumi pertama di dunia itu ada di Italia, itu sudah lebih dari 100 tahun beroperasi sampai sekarang. Dan di Indonesia sendiri PLTP pertama itu di Kamojang Unit 1 itu sudah beroperasi sampai sejak tahun 83. Jadi sudah lebih dari 40 tahun beroperasi dan sampai saat ini masih beroperasi, Prof. Luar biasa ya. Nah ini teman-teman tambahan informasi baru ya bahwa sebenarnya di kita sendiri itu sudah teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan dan juga potensinya itu cukup besar gitu. Besar ya. Tapi kalau balik lagi ya ke perbandingan, itu kan kenapa baru 10%? Nah itu pertanyaan yang sangat menarik ya dan harus dipecahkan sampai dengan hari ini. Memang kalau kita bicara secara teknis, saya yakin ya Indonesia, terutama Pertamina ya dengan track record dan pengalaman yang cukup panjang dalam hal pengembangan panas bumi ini, sebetulnya dari sisi teknis dan teknologi itu harusnya nggak ada masalah karena secara teknologi pun sudah proven banyak sekali opsi yang bisa kita gunakan ya dalam hal pemanfaatan panas bumi ini. Namun demikian yang diperlukan adalah satu kerangka kebijakan yang memang mendukung investasi panas bumi sendiri di Indonesia ya. Nah, jadi kan kalau kerangka itu terutama dalam hal pengembangan EBT ya, ini memang harus menjadi fokus utama dari pemerintah pusat. Karena jadi ini adalah energi yang premium, investasinya besar gitu ya, resiko yang harus dihadapi pengembang juga besar gitu ya, maka diperlukan stimulus maupun insentif-insentif sehingga pengembang mau nih masuk ke bisnis pengembangan EBT terutama panas bumi di Indonesia. Balik lagi dong ujung-ujungnya itu masalah keekonomiannya. Betul, berarti ya. Mau tidak mau harus seperti itu. Ada masalah dengan output atau keekonomian produk dari pembangkit panas bumi ya? Ya, jadi saya harus bicara dari sektor ketenaga listrikan dulu ya di Indonesia ya. Jadi di skema bisnis ketenaga listrikan kita kan masih menganut ini ya single off taker. Single off taker dalam arti di sini PT PLN adalah satu-satunya pembeli maupun penjual listrik yang mendistribusikan ke end user gitu ya. Nah, dan itu juga skemanya pun ini saat ini kita harus head to head nih dengan pembangkit listrik fossil fuel. Kalau sebelum ada Perpres EBT itu kita harus bersaing dalam arti BPP-nya. Biaya pokok produksi, pokok pembangkitan setiap provinsi itu ya mengacu kepada berapa biaya yang dikeluarkan oleh PLN. Nah, dan itu berbeda dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Jadi semakin ke timur ya biasanya karena di sana porsi pembangkitannya tidak sebanyak di wilayah barat gitu, biasanya tarifnya lebih tinggi. Namun dengan adanya Perpres ini kita bisa mendapatkan ceiling price di 9 sen per kWh. Tapi memang dari sisi keekonomian cukup marginal ya. Kalau melihat tadi
investasi yang cukup besar yang harus dikeluarkan dan resikonya tentu saja yang dihadapi oleh pengembang. Nah, kalau kita compare ke negara lain, Prof, ya, karena kebetulan saya pernah meneliti juga benchmarking ke beberapa negara, Kenya, New Zealand, apalagi Filipina lah, nggak usah jauh-jauh ya, negara tetangga kita itu tuh, katanya ada fakta menarik. Betul. Gini, bahwa Filipina itu tetangga kita sebelah yang mungkin yang apa secara kultur dan lain-lain nggak jauh beda dengan kita, tapi dia sudah berhasil mengembangkan bahkan sampai 70% potensi panas buminya. Ya, jadi apa kira-kira yang membedakan dengan kita ya, Mas? Waktu itu kalau saya flashback sejarah ya, tahun 70-an ya, ketika Indonesia mengalami oil boom ya, waktu itu justru terjadi krisis energi di Filipina karena tidak ada sumber daya minyak di sana kan. Nah, sehingga Filipina berkaca kepada sumber daya yang dimiliki oleh mereka saat itu, dan kebetulan memang mereka punya geothermal. Nah, disitulah mulai dibangun pertama infrastruktur kebijakannya dulu. Kebijakannya dulu dikasih insentif, ada feed-in tarif dan lain sebagainya, sehingga menjadikan stimulus pengembangannya, dan mereka cukup berhasil ya. Kalau kita lihat dari potensi yang ada di Filipina dengan pembangkitannya, sebetulnya mereka sudah optimal tuh, kurang lebihnya optimal memanfaatkan seluruh potensi yang ada di Filipina, dan sehingga apa dampaknya saat ini itu tadi 70% kebutuhan energi domestiknya itu dari EBT ya, terutama geothermal tadi, sehingga ketika terjadi volatilitas harga minyak ya, yang mereka sudah tidak mengalami apa yang mereka alami di tahun 70-an waktu itu. Nah, cuman pada saat itu ketika kita oil boom ya, kita masih belum fokus juga di pengembangan geothermal, padahal sejarahnya panjang loh, Prof. Kita dari sejak tahun 70-an sebetulnya sudah melihat kita punya potensi yang cukup tinggi di geothermal ya. Kalau saya flashback ke aturan perundang-undangan yang ada, sebetulnya dari sejak tahun 81 Pertamina itu sudah ditugasi oleh pemerintah melalui Perpres 22 tahun 81 ya, yang direvisi di tahun 91, Perpres 49, Perpres 45 gitu, yang mengatur bahwa Pertamina dikasih WKP loh, wilayah kuasa pengusahaan gitu ya. Dan kemudian dibuka juga opsi-opsi kerjasama dengan mitra strategis. Makanya ada JOC ya, Joint Operation Contract ya. WKP-nya dikelola oleh atau milik Pertamina. Di mana Derajat? Atau di Derajat, Salak, Wayang Windu, Bali ya, di Bedugul sama di Sarula. Nah, itu adalah mitra-mitra strategisnya Pertamina, di mana Pertamina selaku manajemen kontraknya, tapi mereka yang membangun dan mengoperasikan sampai hari ini gitu. Karena itulah makanya ya skema bisnis itu akhirnya yang menambah kapasitas pembangkitan juga ya. Iya. Jadi saya ingat waktu saya pertama kali terjun di bisnis panas bumi ya, bergabung ya di tahun 2008, itu kurang lebihnya pembangkitan nasional ya, PLTP itu sekitar 1008 megawatt ya, di mana PGE atau Pertamina saat itu ya, belum ada PGE ya, itu sekitar 195. PGE berdiri tahun 2006 dan di 2008 itu kapasitasnya sekitar 195, dan kalau kita runut kita punya undang-undang panas bumi itu tahun 2003, Prof. Undang-undang nomor 27 tahun 2003 itu adalah undang-undang pertama ya. Terus disempurnakan lagi di tahun 2014, Undang-undang 21 2014, yang memang membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk investor untuk ikut lelang gitu ya. Namun kalau kita lihat sampai dengan hari ini, kita melihatnya data ya, saat ini pembangkitan kita kurang lebihnya 2,4 gigawatt. Nah, dari sejak diterbitkannya undang-undang sampai dengan hari ini itu hanya sekitar 15% sekarang nasional nih, 15% saja porsinya ya yang rezim pasca undang-undang ini atau rezim izin panas bumi, rezim IPB. Penambahannya penambahannya tidak signifikan atas undang-undang tersebut gitu ya. Sedangkan yang rezim lama, atau boleh kita katakan rezim lama ya, sebelum ada undang-undang itu, atau wilayah kuasa pengusahaan yang dipegang PGE, justru penambahannya cukup signifikan ya.
sampai dengan hari ini. Saya ingat waktu itu kebetulan saya juga pernah ya aktivitas di PGE ya, itu tuh waktu zaman saya itu kalau nggak salah ada 7 proyek yang secara bersamaan tuh. Itu tahun 2016-an ya. Iya, 2015-16 ya. Itu adalah PGE merupakan satu-satunya entitas bisnis panas bumi di dunia yang mengeksekusi 7 atau 8 proyek ya secara simultan waktu itu. Jadi pas Prof ada di PGE pas lagi sibuk-sibuknya ngurusin loan ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya sekarang kan kita merasakan hasilnya dengan produksi uap maupun produksi listriknya yang selalu meningkat. Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita ngeliat dari arsitektur pengembangan panas bumi sendiri gitu ya. Yaitu tadi kita tahu kita punya potensi yang baru termanfaatkan 10%, ya kan. Terus berarti kan masih ada sekitar 90% lagi nih yang bisa dikembangkan. Apalagi sekarang kita sudah dipaksa atau harus tunduk pada net zero emission gitu kan. Terus kemudian yang green economy dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira harusnya ya logikanya sederhananya kan ini justru potensinya justru malah lebih semakin terbuka ya peluangnya ya untuk pengembangan panas bumi ini. Nah, kalau menurut Kang Jati nih, kira-kira apa sih yang harus ya dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang ini apa sih yang harus diimprove gitu ya dalam pengelolaan energi panas bumi ini? Oke, baik. Jadi sebetulnya kan kita harus ada sinergi ya dari pelaku usaha, single off-taker, termasuk dengan pemerintah juga ya, menyiapkan kerangka kebijakan yang kondusif lah ya, yang baik gitu. Nah, apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh para pengembang ini? Sebetulnya pengembang ini kan kalau dari sisi bisnis ya, segala keputusannya itu sifatnya rasional. Yang dilihat adalah keekonomian ya, commerciality tentunya yang dilihat. Kalau misalnya mau menarik investor sebanyak-banyaknya atau yang terjun ke bisnis panas bumi, maka harus disediakan keekonomian yang menarik gitu ya. Nah, salah satu perangkatnya apa? Memang tadi ya di sini campur tangan pemerintah itu menjadi sangat penting. Kalau kita lihat sekarang sebetulnya pemerintah sudah ke arah sana. Dalam arti saya bagi misalnya insentif ini ke dalam 2 aspek ya, dari sisi upstream dan downstream. Nah, dari sisi upstream apa? Sebetulnya pemerintah sudah mencoba mengeliminasi resiko yang dihadapi pengembang di fase eksplorasi, yaitu dengan adanya program pemboran dari pemerintah. Nah, jadi sudah ada, tapi memang masih terbatas ya, ke WKP yang akan dilelangkan ya ke depan. Nah, itu satu poin yang cukup bagus menurut saya, karena tadi ketika calon investor mau ikut lelang itu sudah harapannya ini sudah mulai masuk ke fase pengembangan, sehingga resiko eksplorasinya seharusnya sudah tidak ada ya, datanya sudah proven gitu ya. Ya, potensi data maupun uap yang dibutuhkan dalam proses pengembangan itu udah. Ya, jadi pengembang tidak masuk gitu ke fase greenfield lah ya. Nah, lalu kemudian yang kedua dari sisi downstreamnya. Downstream ini berarti kan dari jual listriknya gitu ya. Nah, ini memang beberapa negara yang sudah sukses ya mengaplikasikan atau menambah porsi EBT-nya ini sebetulnya menerapkan yang namanya feed-in tarif. Feed-in tarif ini apa sih artinya? Bahwa pemerintah maupun masyarakat sudah sangat menyadari bahwa ini adalah energi premium yang memang dihargai lebih mahal dibandingkan dengan fossil fuel gitu ya. Jadi ada satu tarif insentif gitu ya, yang sebetulnya kalau kita hitung secara keekonomian, kalau kita bicara makro ya, ini kan ada yang namanya biaya eksternalitas ya. Biaya eksternalitas ini apa sih dampaknya fossil fuel misalnya terhadap kesehatan masyarakat, terhadap kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, inilah masuk ke dalam komponen tadi yang dibayarkan oleh pemerintah, yang membayar selisih tadi, selisih keekonomian pembangkit fossil fuel dengan EBT. Makanya dihargai tarifnya lebih tinggi sehingga keekonomiannya masuk nih. Nah, itu yang harus didorong sebetulnya ya. Memang harus
berkorban pemerintah, dan itu yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang sukses mengembangkan EBT-nya gitu ya. Sebetulnya banyak sih ininya ya, toolsnya gitu ya. Salah satunya tadi feed-in tarif. Kalau di Amerika ada lagi namanya RPS, Renewable Portfolio Standard. Jadi dia mengharuskan investor pembangkit itu ya, pengembang pembangkit listrik itu harus punya portofolio EBT gitu. Iya, sekian itu persen. Di kita belum ada ya? Belum ada. Jadi memang harus dipaksa kalau memang portofolio EBT-nya kurang dari yang dipersyaratkan, ya mereka kena sanksi dan lain sebagainya. Makanya penalti, betul. Gitu ya. Nah, mekanismenya apa? Kalau misalnya dia tidak membangun secara fisik, ya dia beli sertifikatnya misalnya. Makanya itu ada pasar karbon dan lain sebagainya seperti itu. Dan di Indonesia di tahun ini ya kita turut berbahagia kemarin ya sudah ada pasar karbon, dan yang perdana itu di proyek Pertamina kebetulan yang kemarin kita jual di Lahendong 56. Oke, luar biasa. Ya saya juga ingat dulu zaman waktu yang saya di sana gitu ya, itu kan ada istilah carbon credit ya. Kita mengklaim carbon credit. Ya, kita mengklaim carbon credit. Ya apa nih? Kok kita? Oh ternyata kita menjual mendapatkan insentif ya atas pengembangan energi terbarukan. Bahkan kalau saya nggak salah, kita juga dapat loan. Yang loannya itu tingkat bunganya itu sangat kecil sekali dibandingkan loan komersial. Ya. Jadi sebenarnya tapi kebetulan itu memang dari luar negeri ya, dari JICA kalau nggak saya nggak salah. Jadi memang sebenarnya justru negara-negara di luar itu concern terhadap insentif atau kemudahan bagi pengembang dalam mengembangkan energi terbarukan. Nah, berarti harusnya gitu ya, dengan harapan dengan adanya tadi ya karbon market dan lain-lain, harusnya ke depan pengembangan energi baru dan terbarukan ini semakin bergairah lah ya, bergairah. Nah, tinggal bagaimana ya kita Indonesia ini ya, atau seluruh komponen di negara kita bisa mengoptimalkan itu kan, bisa mengoptimalkan. Bayangkan tadi sobat-sobat energi ya, masih 90% lagi loh yang belum terolah ya, terutilisasi. Dan ada fakta menarik loh, Prof. Gimana Bang? Kita sampai hari ini kan masih fokus di listrik tadi ya. Iya. Yang kita pahami itu energi panas bumi untuk memutar turbin gitu ya, uapnya jadi listrik. Tapi ternyata di dunia ya, yang memanfaatkan panas bumi untuk menjadi listrik ini cuma 13%, Prof. Oh iya? Iya. Oh. Wah, ini bener, ini saya baru tahu nih beneran nih. Menarik nih. Jadi sisanya 87% itu pernah dengar pemanfaatan langsung panas bumi belum? Yang saya tahu tuh waktu di mana, di Kamojang kayak gitu. Betul, ya. Itu buat manasin kopi tuh. Jadi ada yang namanya direct use ya. Sedangkan buat ngeringin kopi ya kalau salah satunya. Jadi di Undang-Undang Panas Bumi sebetulnya kan membagi dua pemanfaatan panas bumi itu. Pemanfaatan tidak langsung untuk listrik dan pemanfaatan langsung. Nah, tapi fokus kita memang belum ke pemanfaatan langsung dan belum ada aturan turunannya di situ. Tapi faktanya adalah di dunia gitu ya, itu hanya kecil sekali porsinya untuk listrik. Sisanya untuk apa sih? Nah, contohnya nah, ini menarik nih teman-teman sobat-sobat energi nih. Contohnya di Iceland ya. Di Iceland itu. Saya pernah lihat satu WKP itu terdiri dari 9 revenue streams. Jadi salah satunya adalah pembangkit listrik. Sampai 9? 9. Sisanya apa? Itu ada yang produksi green methanol, green hydrogen gitu ya, terus bahkan ada geotourism di situ, terus untuk kosmetik silika ya, dari silika gitu, terus ada untuk pemanasan pengeringan ikan, greenhouse gitu ya. Bahkan Prof pernah dengar nggak Blue Lagoon di Iceland? Itu kan tujuannya para traveler ya ke sana ya. Itu bahkan di Blue Lagoon itu
pendapatan dari Blue Lagoon melebihi dari pendapatan dari main produknya yaitu listriknya. Nah itu kalau memang sudah pengembangannya sebesar itu gitu ya, maka keekonomian pemanfaatan energi panas bumi kalau integrated semuanya itu akan jauh lebih menarik, Prof. Dan ya harapannya sih ke depan ya Indonesia itu kita bisa mulai mengembangkan atau memanfaatkan panas bumi tidak hanya untuk menjadi listrik dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh pengembang PLTP ya. Harusnya ini bisa menjadi satu opsi yang sangat menarik sebetulnya ya. Ini apa ya istilahnya diversifikasi produknya betul, itu ya. Betul, diversifikasi produknya itu memang harus mulai diseriusin ya. Dan kita tahu kalau kita mau diversifikasi produk itu ya salah satu syaratnya adalah ya bagaimana kita bisa membangun produknya terus kemudian melakukan riset dan lain-lain itu sudah mulai dilakukan belum sama Pertamina ya sama perusahaan-perusahaan panas bumi di kita secara komersial belum. Secara komersial belum, tapi mungkin beberapa pengembang sudah coba, mungkin skemanya masih CSR gitu ya atau pilot project. Tapi saya mau cerita contoh kecil ya yang dilakukan di Lahendong gitu ya. Pernah dengar gula aren Masarang, Prof? Oh iya. Gula aren Masarang ya. Jadi sebetulnya produknya sama, gula aren gitu ya. Itu kalau nggak salah tuh kalau bikin kue apa tuh yang warna coklat itu cuman enak pakai gula itu pakai gula aren itu kan. Nah, di Lahendong ini itu sebetulnya berjalan sudah cukup lama ya. Jadi uap panas bumi ini menggantikan kayu bakar, Prof. Untuk apa proses memasak gula arennya nira yang menjadi gula aren dan berarti kan sebetulnya dari produk yang sama tadi, yang sama-sama gula aren nih, dia mendapat label green, eco-friendly dari proses yang menggunakan renewable tadi. Dan fakta menariknya adalah gula aren ini sudah diekspor ke beberapa negara, terutama di negara Eropa ya, negara-negara Eropa ya, Belanda, Jerman. Itu kalau negara-negara Eropa itu kan mereka concern sekali ya terhadap lingkungan. Betul. Jadi memang saya pernah cek harganya di Alibaba atau di eBay gitu ya, yang diproduksi di Masarang itu harganya cukup tinggi, bahkan sampai 6-10 kali lipat dibandingkan dengan harga gula aren biasa karena label green dan eco-friendly tadi. Memang pasar Eropa sangat tertarik nih dengan produk-produk yang berlabel green tadi dan itu contoh kecil saja Masarang gitu ya gula aren. Bagaimana kalau kita produksi green hydrogen misalnya atau green methanol itu saya yakin pasarnya sangat menjanjikan ya kalau kita sampai bisa ekspor ke Eropa terutama gitu. Berarti ini tadi kan bayangan saya itu outputnya itu satu-satunya atau yang utamanya itu cuman kita jadikan listrik. Ternyata banyak juga manfaat energi panas bumi ini kan tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensinya. Nah, sebenarnya itu tadi sih, maksud saya gini. Tadi contoh yang Mas Jati sampaikan di gula aren Masarang itu kan berarti willingness to buy-nya konsumen di Eropa terhadap produk-produk yang eco-friendly itu ya mereka nggak apa-apa bayar mahal, yang penting lingkungan gua tidak rusak gitu kan, yang penting society lah mereka ini kan ya. Jadi mereka punya kesadaran bahwa memang harga ini merupakan harga yang worth it lah kalau mereka bayar lebih mahal tapi mereka menyelamatkan dengan segala manfaat yang diperoleh. Mungkin itu jadi salah satu kendala juga nggak atau masalah kita bahwa kesadaran masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan itu masih belum terlalu terbangun gitu ya. Ya, jadi itu tugas kita bersama ya untuk terus mensosialisasikan manfaat dari pengembangan EBT ya terutama geothermal karena kita beberapa kali melihat juga beberapa proyek di Indonesia kan menghadapi kendala isu sosial, misalnya ada penolakan dari pemerintah daerah atau ada penolakan dari masyarakat. Dari situlah tugas kita bersama ya untuk terus menyadarkan
bahwa kita punya potensi yang sangat besar, yang mana panas bumi ini sebetulnya bisa menjadi base load loh buat kebutuhan energi domestik ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan sumber daya tadi yang sebesar 23,9 gigawatt tadi, ya berarti kalau dibandingkan dengan total pembangkit listrik di Indonesia saat ini yang sekitar 82 giga gitu ya, berarti kan kurang lebih 30%-nya sudah bisa kita supply dari panas bumi saja gitu, dan itu tidak terpengaruhi oleh tadi volatilitas harga minyak dunia misalnya gitu ya. Saya lagi ngebayangin nih, Mas Jati, 30% dari produksi listrik di Indonesia, yang mana yang 80 megawatt 80 giga tadi itu mungkin ada yang dibangkitkan dengan batu bara, ada yang dibangkitkan dengan fuel ya kan, atau mungkin juga dibangkitkan dengan gas. Kalau misalkan kita kurangi saja ya, misalkan yang tidak sangat tidak ramah lingkungan gitu kan, kayak batu bara, terus kemudian minyak gitu, atau mungkin yang minyak ini kan bisa dialihkan ke kebutuhan yang lain, tidak untuk membangkitkan listrik. Kayaknya bisa-bisa kita juga lingkungan kita nggak akan terkena isu yang bulan-bulan lalu kan, yang namanya polusi dan lain-lain. Terus kemudian juga kita nggak akan kekurangan minyak ya, karena sebagian bisa dialihkan ke sektor yang lain. Jadi ya saya jadi kira-kira mungkin nggak sih itu terjadi? Maksudnya itu yang 23 giga itu? Ya, jadi sebetulnya atensi ke arah sana sudah dibangun oleh pemerintah ya. Dalam hal ini kita punya RUPTL ya, rencana umum. Nah itu boleh dikatakan ini klaim dari pemerintah juga bahwa RUPTL saat ini, RUPTL 2021 sampai 2030 adalah RUPTL yang paling hijau. The greenest RUPTL lah intinya gitu ya. Jadi pemerintah merencanakan adanya tambahan sekitar 42 giga gitu ya, yang mana sebetulnya lebih dari 50%-nya itu dari sektor EBT gitu. Nah jadi memang untuk pembangkit listrik fossil fuel, terutama yang batu bara ya, untuk tambahan yang baru sudah tidak diakomodir di RUPTL ini, kecuali yang diatur atau disetujui oleh pemerintah sebelum RUPTL itu tadi masih terus dilanjutkan. Artinya apa? Artinya dalam hal ini pemerintah mencoba meningkatkan porsi EBT-nya di bauran energi nasionalnya gitu. Nah tentu yang diharapkan ini aturan-aturan susulannya nih gitu ya. Maksudnya bagaimana stimulus-stimulus bisa diberikan kepada pengembang EBT ini. Nah itu yang kita tunggu ya, semoga apa-apa yang sudah ditargetkan ini, terutama sebetulnya targetnya pemerintah kan harusnya di 2025 ini kan 23% bauran EBT-nya gitu ya. Nah sudah sampai mana? Kayaknya sampai di titik ini proyek-proyek EBT belum ke arah sana gitu ya. Nah itu semoga ini bisa diberikan insentif ya untuk pengembangan panas bumi ini, terutama ya untuk yang EBT. Karena apa? Panas bumi ini punya keunggulan tersendiri, Prof, dibandingkan dengan EBT yang lain. Artinya apa? Jadi panas bumi ini satu-satunya sumber energi yang terbarukan yang tidak intermittent gitu ya. Intermittent dalam arti kalau kita bangun PLTA, ada terusnya. PLTA itu sangat tergantung kepada musim ya. Dan ini yang terjadi di Sulawesi kemarin ya. Terus solar nih sekarang lagi marak ya, karena keekonomiannya udah mulai bagus ya solar ini ya, untuk biaya investasinya makin rendah, tapi secara capacity factor atau kemampuan dia untuk berproduksi gitu ya, paling maksimal 20-25% gitu ya. Sangat tergantung dari mataharinya. Kalau mendung kayak gini otomatis ya berkurang gitu ya. Betul. Kalau panas bumi dia bisa berproduksi seterusnya gitu, bahkan bisa sampai 100% selama setahun gitu ya kalau tidak ada trip. Jadi ya itulah manfaat salah satunya keunggulan dari panas bumi dibandingkan dengan sumber EBT yang lain. Jadi menurut saya sangat tepat kalau ya itu tadi memang khusus panas bumi ini diatur dengan undang-undang sendiri kan, dibandingkan dengan EBT yang lain dulu waktu itu ya. Jadi memang ya manfaatnya memang jauh lebih besar ya, dan pengaruh terhadap base load-nya sangat.
Dan yang paling penting itu tadi, kan nggak semua negara punya potensi sama seperti kita gitu. Nah, dikasih berkah begitu banyak gitu ya. Jangan sampai jadi kutukan sumber daya ya. Kan ada tuh Iya. sumber daya yang melimpah tapi tidak dioptimalkan gitu ya. Iya betul. Wah, nih, Jangan sampai kita nunggu ada krisis energi dulu baru kita sadar bahwa kita punya potensi yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan menghindarkan kita dari tadi krisis energi tadi, Prof. Iya. Jangan sampai kita harus mengeluarkan ilmu power of kepepet kayak Filipina tadi kan. Di mana misalkan kita udah nggak punya sumber daya yang lain, baru kita concern ke mana ke panas bumi. Ya. Menarik sama. Kalau nih balik lagi ya, kita coba istilahnya mencoba untuk berandai-andai lah Mas Jati ya, berandai-andai ini. Sebenarnya kondisi ideal yang harus ada gitu ya, untuk mengusahakan itu tadi kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Potensi yang ada itu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Indonesia. Itu kira-kira yang paling penting apa sih? Ya, yang paling penting tadi. Kalau saya tadi ini saya konfirmasi aja misalkan tadi. Ya keberpihakan, ya kan keberpihakan kepada pengembang. Kan sebenarnya ini juga saya pernah dapat informasi ya, kayak misalkan di negara lain itu yang namanya EBT itu memang tarifnya nggak disamain sama yang non EBT, ya kan ada premiumnya, yang premiumnya itu yang mungkin entah itu disubsidi oleh pemerintah atau misalkan ya itu tadi dibuat kebijakan apa tadi portofolio salah satunya. NRF portofolio. Sebenarnya kan ini kan kayak apa? Saya ingat kalau yang namanya pengembang perumahan itu kan mereka kan harus menyediakan berapa persen untuk fasilitas umum ya kan Fasum kan. Ini kan sama aja. Sebenarnya kalau misalkan pemerintah misalkan mengeluarkan kebijakan bahwa pengembang usaha energi atau apapun mereka harus punya portofolio renewable energy, harusnya bisa gitu ya. Kira-kira hal apa sih yang paling mungkin dilakukan nih di kita supaya itu tadi ini bukan hanya sekedar impian lah buat kita dalam rangka memaksimalkan potensi panas bumi ini. Oke, jadi yang pertama kita harus meningkatkan kesadaran dulu ya, kesadaran kita semua, seluruh stakeholder gitu ya, masyarakat, pengembang, off-taker, pemerintah gitu ya, bahwa ini jangan lagi sebut ini energi masa depan gitu ya. Dari dulu loh bahasanya. Masa depan mulu gitu kan. Energi masa depan. Jadikanlah ini energi saat ini gitu. Karena memang sudah di depan mata nih resource-nya dan sudah proven. Ada yang sudah berhasil dikembangkan dan sampai saat ini ya sebetulnya dan sustain gitu ya. Pemanfaatan panas bumi ini cukup baik di Indonesia gitu ya. Nah, memang perlu ditingkatkan ke depan dan masyarakat ini sebetulnya bisa menjadi ini juga ya. Kalau saya balik lagi ke Lahendong ya, di situ sebetulnya kalau saya melihat kondisi yang cukup ideal dalam pengembangan panas bumi. Kenapa? Karena sinergitasnya terjalin sangat baik antara pemerintah, single off-taker, pengembang dan masyarakat. Sehingga produk-produk kebijakan lokalnya mendukung ke arah sana. Angkanya sampai berapa? 6 atau 7 tuh pembangkitnya? Sekarang ada 6 total di sana, masing-masing 20 dan 30% dari seluruh kebutuhan listrik yang ada di Sulawesi Utara itu dipasok dari PLTP. Jadi sinergitasnya sudah terbangun cukup baik gitu ya. Nah ini di daerah lain tidak misalnya seideal yang ada di Lahendong. Kita masih melihat adanya penolakan dari masyarakat gitu ya, dari pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk membangun sinergitas dan kesadaran itu pentingnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua itu tadi perangkat kebijakannya memang dibutuhkan yang bisa meningkatkan minat investor untuk terjun ke bisnis panas bumi. Balik lagi ke tadi commerciality, keekonomiannya bagaimana gitu ya. Karena memang ya mau tidak mau panas bumi ini harus dihargai lebih gitu ya terkait dengan besarnya investasi tadi. Dan
kalau kita lihat misalnya produk panas bumi yang tadi listrik itu kan sebetulnya terikat 30 sampai 40 tahun penjualannya gitu ya. Sehingga pengembang itu kan menghitung keekonomian untuk 30-40 tahun ke depan. Nah, jangan lagi ada misalnya kebijakan-kebijakan yang mengganggu konsistensi tadi. Kalau kita runut ke belakang kan beberapa kebijakan terkait tarif itu sebetulnya pernah beberapa kali terjadi perubahan yang cukup singkat gitu ya. Nah, sehingga calon investor bingung nih. Ini sebetulnya kebijakan yang untuk pengembangan panas bumi ini yang mana sekarang. Nah, khawatirnya ketika due diligence misalnya ikut lelang dan lain sebagainya, terus eksekusi proyek kan ini kan panjang ya panas bumi itu ya, 6-8 tahun lah baru bisa komersial itu pembangkitnya misalnya ya. Nah, dalam perjalanannya misalnya ada perubahan terkait aturan atau perundang-undangan gitu. Nah, ini kan yang tidak konsisten tadi yang akan mengganggu terkait dengan komitmen si investor untuk chip in di bisnis panas bumi gitu ya. Nah, yang stability berarti tadi ya yang masuk, yang kedua stability and commerciality. Nah, yang ketiga yaitu tadi sebetulnya pengembangan panas bumi juga dengan segala perkembangan teknologinya, kita ada yang namanya teknologi binary. Teknologi binary ini sebetulnya bisa menjadi quick wins nih saat ini di Indonesia ya. Sebetulnya apa teknologi binary ini? Adalah pembangkit yang bisa memanfaatkan dalam tanda kutip ya ekses ya kalau sekarang ya. Jadi tadi fluida yang kita alirkan ke sumur reinjeksi sebetulnya masih memiliki kandungan panas yang sebetulnya bisa di-generate lagi tambahan electricity dari teknologi pembangkit binary tadi. Jadi bisa dipasang di existing unit yang sekarang ada di main unit, atau memang dari sejak awal project itu diinisiasi memang sudah ada combine ya antara yang konvensional dengan yang binary. Nah, itu bisa mengoptimalkan dari pemanfaatan energi panas bumi sendiri. Jadi kalau saya lihat sih dengan peta yang ada saat ini sebetulnya ini bisa menjadi quick wins kalau kita mau kejar target yang peningkatan kapasitas di itu 2025 tadi ya, penambahan kapasitas secara cepat tanpa perlu menambah sumur pemboran lagi gitu ya. Oke. Ya teman-teman. Jadi sobat-sobat energi kebayang ya kalau mungkin pada saat di kondisi tadi ya yang semua infrastrukturnya mendukung ya, kita berharap bahwa mungkin yang 30% dari kebutuhan energi di Indonesia itu bisa disuplai dari energi terbarukan ya, mungkin bukan cuman panas bumi, tapi mungkin energi baru yang terbarukan yang kalau itu targetnya pemerintah di 2050 sih. 2050 ya. Oh, di bauran energi itu ya. Ya, sobat-sobat energi, mungkin ini sebagai pendahuluan diskusi kita terkait dengan energi baru terbarukan, dan rasanya sangat tepat sekali kita langsung dapat contoh atau dapat resource yang itu tadi sudah teruji ya kan, terus kemudian lebih sustain ya kan, tidak intermittent ya, intermittent. Dan sebenarnya kalau saya sih tetap kekeh ya maksudnya bahwa yang saya sayangkan itu potensinya di kita banyak potensinya, tapi kenapa nggak difokuskan untuk dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan literasi kali ini ya tentang panas bumi bisa membangkitkan juga rasa penasaran ya dari sobat-sobat energi, bagaimana sih ikut andil dalam rangka mencari solusi agar pengembangan panas bumi kita semakin maju, bahkan mungkin ya menjadi yang paling maju di kita punya peluang yang sangat besar untuk menjadi negara terbesar pemanfaat energi panas bumi menjadi listrik ya, karena potensinya ada. Saat ini kan Amerika nomor 1, Indonesia nomor 2 nih. Oh gitu. Nah, dengan segala potensi yang ada harusnya kita bisa ngalahin Amerika. Mengejar Amerika untuk menjadi yang terbesar di dunia. Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan motivasi ya buat kita ya. Kalau misalkan kita ada peluang untuk bisa melebihi negara besar seperti Amerika, kenapa sih nggak kita manfaatkan? Ya minimal ya sobat-sobat energi lah nanti
yang coba memberikan sumbangsih ya, dan juga memberikan support kepada pada kita untuk bisa mengakselerasi atau menstimulus target potensi panas bumi di kita bisa termanfaatkan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Kang Jati atas kehadirannya. Mungkin ini kayaknya nanti kita lihat lah kalau memang netizen perlu pembahasan lebih lanjut, kita akan lanjutkan ya, mungkin dengan membahas masalah yang lebih Tadi menarik ya Derrikus ya. Iya betul, itu yang terkait Derrikus itu potensi yang saya pikir ya harus sudah mulai diteliti, dikembangkan, diversifikasi dan lain-lainnya. Baik sobat-sobat energi, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan lainnya. Yang jelas Kang Jati, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu sharing yang disampaikan bisa bermanfaat buat sobat-sobat energi dalam rangka ikut bersumbangsi dalam pengembangan energi Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.